Nanti dalam melihat anatta, biasanya ada yang pakai sistem samatha. Jadi mereka melihat kalapa, itu menandakan untuk membuat kita tahu bahwa tidak ada tanpa diri. Jika mempraktekkan vipassana bhavana, bagaimana untuk melihat tiada diri itu, anatta itu, kita kan nggak bisa melihat sampai ke kalapa itu. Jadi hanya dengan merenung ya Bante ya, untuk memakai kebijaksanaan kita untuk menentukan, oh beginilah ini anatta gitu, atau gimana Bante? Ini termasuk ini semacam komplikasi peristilahan. Samatha itu tidak bisa dengan menggunakan alat anatta. Samatha itu adalah sebatas penenangan batin melalui pemunculan nilai-nilai luhur yang sifatnya duniawi atas objek yang diangkat. Ya, misalnya objeknya tentang kematian, misalnya. Maaf, alatnya kematian. Kematian ini adalah itu bhavana. Ya, samatha bhavana. Objeknya apa? Objeknya makhluk. Pengembangan tentang kematian, sebagaimana yang kemarin malam itu disampaikan tentang ya usia orang tidak pasti. Ya, bagaimana kalau misalnya ya besok itu kita mati, divonis mati besok. Ini memungkinkan tidak, entah dokter yang vonis atau pihak yang berwajib yang vonis, atau bahkan alam yang vonis dengan terjadi musibah, kecelakaan dan sebagainya. Misalnya alam itu bagaimana? Wah, kita berada di lembah yang jauh sekali dari cara untuk menghindar. Sedangkan di bukit sana itu sudah ada longsoran tanah atau air bah yang tidak mungkin bisa selamat. Kita lari kemanapun sudah nggak mampu, tidak keburu. Besok mau datang bah itu. Kita mau lari bagaimana, nggak bisa, nggak punya kendaraan, nggak punya apa. Apa yang kita lakukan pada malam hari itu yang bisa dilakukan? Nah, ini adalah contoh-contoh kenyataan kehidupan tentang kematian yang memungkinkan terjadi kapanpun, termasuk esok hari, dan bagaimana kita sesungguhnya memungkinkan juga sudah bisa meninggal jauh-jauh waktu sebelum hari ini. Nah, di sini dengan merenungkan tubuh atau sosok hidup ini yang sebagai objek dipandang dari sisi sebagai keberadaan yang harus mengalami kematian. Dengan mengerti demikian ini, kira-kira sejauh apa kita perlu dan perlu sekali dan sangat perlu dan mengejar-ngejar tanpa peduli melakukan keburukan-keburukan. Nah, dengan tidak munculnya keburukan melalui pengembangan Maranasati ini,
itu sudah menjadi manfaat dari samatha bhavana. Objeknya apa? Objeknya makhluk. Permasalahannya di sini adalah permaknaan kata samatha itu sendiri kita masih belum clear. Seberapa maksudnya beberapa kelompok orang. Samatha bhavana itu adalah sekali lagi pengembangan batin yang ditujukan ke menenangkan batin, dalam arti menenangkan batin dari pengotor-pengotor batin melalui pengembangan nilai-nilai luhur yang sifatnya duniawi. Nah, istilah duniawi ini yang mungkin agak susah ya. Apa yang duniawi, apa yang di atas duniawi? Ya, yang duniawi di sini adalah persepakatan. Ini makhluk, ini manusia, ini hewan. Nah, ini yang disebut kebenaran persepakatan, dan itu adalah menjadi cakupan dari yang namanya samatha bhavana. Sedangkan vipassana bhavana itu tidak mengenal makhluk lagi sudah. Isinya apa? Cakuk. Cakuk itu, mata itu bukan makhluk. Termasuk winyana sendiri bukan makhluk. Kesadaran itu bukan makhluk. Wedana, pengenyam, itu juga bukan makhluk. Kulit juga bukan makhluk, tulang juga bukan makhluk. Dilihat dari sisi anicca, dukkha, anatta. Itu namanya vipassana. Ya, diulangi pertanyaannya bagaimana? Ya, karena sebagian bilang kan kalau kita tidak melatih samatha contohnya. Oh, itu dengan kalapa ya? Iya, Bante. Kalau kamu tidak melihat kalapa, berarti kamu belum melihat anatta. Itulah anatta katanya. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan anatta sedangkan kamu aja belum melihat kalapa? Berarti kan hanya merenung-renung saja katanya. Ya, apa namanya, perlu dipertegas. Itu kalapa itu bahasa Pali, bukan bahasa Indonesia. Kalau dimengerti sebagai bahasa Indonesia, nanti dipilih kelapa muda atau kelapa tua. Kalapa itu sendiri tidak tercantum dalam Tipitaka. Istilah kelapa. Dan kalaupun secara filosofis memungkinkan dimunculkan untuk mengidentifikasi satu dhatu, satu dhamma. Dhatu itu unsur, dhamma itu perihal keberadaan. Boleh saja. Tetapi sedemikian filosofisnya itu, kalapa, maksudnya kalapa itu apa? Masyarakat diberitahu enggak kalapa itu apa? Dan kalapa itu apa? Misalnya satu butir keserakahan. Satu butir. Padahal satu butir keserakahan itu muncul, dikatakan satu kalapa, itu adalah 1/sekian-ratus-ribu detik. Dan kalau mau menunjuk keserakahan itu sebagai keserakahan, itu sudah berlangsung sekian puluhan ribu jutaan kalapa sudah untuk mendeteksi satu kalapa, dan itu belum tentu dapat. Soalnya apa? Itu semua rentetan. Termasuk tubuh ini mau dibuat itu mau dilihat kalapanya bagaimana? Apanya yang disebut kalapa dalam tubuh? Yang benar saja. Saya bukan menolak istilah kalapa, tidak. Itu ada sisi filosofisnya. Tetapi harus dalam batasan yang
masyarakat secara umum itu apa namanya dalam konteks dalam ranah bisa memahami dan menengarai dan apa namanya kemudian mengolah menjadi objek dalam pengembangan batin. Sekarang kalau hanya sisi filosofis atau tepatnya metafisik, kelapa ini, kelapa itu, kalau tidak menembus kelapa tidak bisa vipassana, sedangkan kelapa sendiri, siapa satu orangnya tunjukkan yang bisa melihat kelapa. Sedangkan tubuh itu sendiri, apakah sel itu kelapa? Bukan? Oke, bukan. Kalau bukan selnya apanya? Apa namanya proteinnya? Bagian dari sel. Atau mungkin atomnya, molekul atomnya, atau mungkin elektronnya. Atau mungkin apanya? Dan itu sendiri tidak ada dasar di Tipitaka. Yang kita jadikan acuan adalah Tipitaka. Yang Sang Buddha sebut adalah rupa, sadda, gandha, rasa, potaba, dhamma. Bentuk-bentuk yang dilihat telinga itu mata, suara yang didengar telinga, bau yang dicium hidung, rasa yang dikecap oleh lidah, pesentuh yang disentuh oleh tubuh, dan objek batiniah yang diketahui oleh batin. 6. Dan ini sudah lebih dari cukup, termasuk tentu pasangannya yang bagian dalam, yaitu apa? Yang melihat, yaitu mata, yang mendengar, telinga, yang mencium, hidung, yang mengecap, lidah, yang menyentuh, tubuh, yang mengetahui, batin. Begitu. Jadi dalam hal ini katakanlah Mahabhuta begitu ya. Kita melihat Mahabhuta bagaimana? Mahabhuta tidak bisa dilihat. Meskipun ada 4, padat, cair, panas, sama gas, udara. Bagaimana bisa dilihat? Taruhan deh. Bagaimana itu bisa dilihat? Yang kita lihat itu sekarang ini, yang tampak sebagai rupa padat ini itu, sesungguhnya adalah shape, bentuk. Bentuk itu bukan barangnya, bentuk itu adalah ciri dari barang. Dan satu lagi adalah warna. Tanpa shape, bentuk, dan tanpa warna, ya. Dan shape itu bukan barangnya, warna bukan barangnya, termasuk bau, rasa bukan barangnya. Yang kita ketahui itu adalah apa namanya semacam sambara atau apa namanya piranti atau apa ya perangkat-perangkat Mahabhuta, padat, panas, padat, cair, panas, dan gas. Barangnya sendiri tidak bisa dilihat. Itu apa namanya ilusif sifatnya. Tidak ada barang. Hanya memang ditengarai sebagai yang padat, yang cair, yang panas, yang gas, ini semua sebatas sebagai satu apa namanya pengkategorian secara kasarnya, yaitu tingkat kohesi, tingkat saling tarik-menarik antara partikel dengan partikel, yang mana partikel itu tidak lain adalah kumpulan energi. Dan energi itu bukan materi. Energi itu berupa getaran-getaran, gelombang.
Sehingga apa yang kita lihat sebetulnya ilusi belaka. Barang tidak bisa dilihat. Yang dijelaskan juga, setiap satu materi tidak mungkin tidak ada salah satu di antara keempat unsur itu. Unsur apa? Padat, cair, panas, dan gas dalam satu barang. Meskipun besi juga ada, nah, sisi cairnya, sisi panasnya, sisi gasnya. Meskipun udara begini bukan berarti kosong, tidak ada materinya. Kita tidak bisa melihat. Kalau pakai mikroskop begitu, nah, dalam skala yang besar, ya, mungkin mikroskop itu yang ketutupan oleh debu-debu yang ada di udara. Kalau apa namanya tingkat ketajamannya itu sangat tinggi. Coba dijelaskan dulu, kalapa itu apa sih yang dimaksud? Sekilas yang kita dengar sih kalapa kan itu seperti partikel terkecil dari pembentuk tubuh ini. Di dalam kalapa itu masih banyak unsur-unsur lagi. Sedangkan itu kan hilang timbul, ya tidak ada diri katanya. Tapi kalau partikel terkecil dalam tubuh, yang dimaksud partikel terkecil dalam tubuh itu tunjukkan jelasnya itu apa, berupa sel atau berupa apa namanya jaringan lebih besar lagi, jaringan sel, atau berupa protein atau bagian dari protein yang berupa molekul atau atom atau apa. Secara common sense gitu ya, partikel terkecil dari tubuh bagaimana bisa dilihat? Terlalu mengadah untuk berpraktik. Nafas yang kasar ini saja susah untuk diperhatikan, lari lagi pikiran kok. Apalagi hanya membayangkan kalapa yang katanya partikel terkecil. Apa partikel terkecil itu? Dan partikel terkecil ini, ya, jangan sampai dimengerti sebagai yang partikel. Kalaupun itu memang ada, tapi itu sebatas sebagai, ya, apa, bentukan yang apa namanya, sifatnya tidak kekal, ya, dan tidak ada diri. Nah, kalau kita sampai mengenali kalapa sebagai partikel terkecil tubuh dan itu adalah eksis nyata ada, itu sudah terjebak, nah, dalam keberadaan atta diri. Seolah-olah itu ada itu kalapa itu yang memang eksis di alam semesta ini yang tidak bisa, katakanlah ya, tidak bisa hancur, tidak bisa apa. Itu malah lebih berbahaya. Dan pada ininya, pada praktiknya, pada kenyataannya, apakah sampai segitunya meditasi itu apa namanya digiring. Cukup dengan memperhatikan, oh ini kumpulan jasmani yang apa namanya kumpulan materi yang disebut sebagai jasmani ini, ya, 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lalu tidak seperti begini. Nanti 10 tahun yang akan datang, apalagi 20 tahun mendatang, tidak akan seperti ini. Ini ada perubahan, ini anicca, ini keberadaan tubuh seperti ini. Mana bisa seseorang itu mempertahankan tubuh, baik yang tubuh ini maupun tubuh yang lain yang katanya menyenangkan ini, atau tubuh siapapun yang menyenangkan, tidak bisa dipertahankan keberadaan kondisi yang dianggap menyenangkannya itu
dan itu adalah sumber kekecewaan, tidak lain adalah penderitaan. Mengapa saya harus membawa diri pada penderitaan? Cukup sudah, itu sudah perenungan anicca yang tidak kalah pentingnya, dan setiap orang punya jenjangnya sendiri-sendiri. Ada yang, oh dulu aku nggak ada, nanti aku mati. Itu sudah anicca. Untuk mereka yang lebih detail lagi, mengerti, oh tadi emosiku begini, tadi apa namanya, oh tadi ada keserakahan, oh sekarang ada kedermawanan, oh ini ada piti, oh ini ada apa, lebih lembut lagi, ini anicca, piti pun anicca, piti pun dukkha, piti pun anatta. Nggak bisa dipersamakan semuanya harus seperti itu. Kalau tidak begitu, hak untuk praktek adalah untuk mereka saja. Dan Sang Buddha tidak membatasi hanya itu saja. Itu yang menjadi masalah dasarnya. Kenapa? Ya mempersempit pelatihan itu hanya di monopoli, katakan ya, untuk standar yang seperti itu, yang lainnya dianggap bukan praktik. Dan ini saya rasa ini permasalahan yang banyak sisi yang terkait di dalamnya, dan tentu tidak cocok untuk dibahas di sini. Ya, setidaknya kita ada pemahaman lah tentang ajaran Sang Buddha, bahwa ajaran Buddha ini untuk segala kalangan, dari mulai yang cendekiawan sampai yang awam sekalipun itu memungkinkan dijalankan. Tidak membatasi ini harus begini baru bagaimana. Soalnya dalam Mahasatipatthana Sutta sendiri, Sang Buddha menjelaskan tentang Dhammanupassana. Artinya apa? Oh, iti rupang, iti rupasa samudayo, iti rupasa atanggamo. Ini adalah rupa. Ini adalah kemunculan rupa. Ini adalah kepadaman rupa. Rupa yang mana? Enggak dijelaskan. Terserah. Mau rupa yang kasar, istilahnya itu olarika rupa, maupun rupa yang halus, sukuma rupa. Tidak soal. Tidak harus halus dan berupa kalapa. Dan di sini munculnya rupa itu yang dimaksud bagaimana? Ini rupa, ini tubuh, ini kemunculan tubuh, ini kepadaman tubuh. Bagaimana kita mengerti tentang kalimat ini? Ini tubuh, ya, keberadaan ini yang memang adalah swabhawa dharma, keberadaan yang menggumpal dari faktor-faktor pembentuk yang membentuk sebagai ongkokan. Ini rupa. Ini kemunculan rupa, artinya apa? Bukan proses rupa itu terbentuk sehingga diketahui, tidak. Apa yang dimaksud ini kemunculan rupa adalah ini kemunculan tanha.
Ini kepadaman rupa. Apa yang dimaksud? Padamnya tanha terhadap rupa itu. Oji Bante. Ya, dan Sang Buddha dalam mengajar seperti ini tidak melulu seperti ini, dan ini hanya satu bagian dari Dhammanupassana yang banyak. Dan semuanya itu hal-hal yang lembut. Sang Buddha masih mengajarkan tentang Citta Nupassana. Yang lebih kasar lagi adalah Vedana Nupassana. Lebih kasar lagi adalah Kaya Nupassana. Dan yang paling kasar dari Kaya Nupassana adalah Anapanasati. Oke. Terima kasih Bante. Sapitiyo viwacanto sapi.